Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SK Podcast. Di sini saya Zakia Rosyidah dan juga ada Bapak Dr. Andes Eko Harijatmiko MSI dari Dukcapil Kudus. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus, Dr. Andes Eko Harijatmiko MSI. Hari ini saya diundang oleh ISK untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kudus. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Eko. Di sini kita akan membahas mengenai pelayanan seperti yang tadi telah disampaikan Bapak Eko, biar masyarakat itu mengetahui bagaimana sih apa saja atau prosesnya bagaimana pelayanan di Dukcapil sendiri. Mungkin bisa dijelaskan Pak, pelayanan apa aja sih yang ada di Dukcapil sendiri? Terima kasih. Jadi Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus di era-era yang sekarang ini berkembang, artinya era digitalisasi dan lain sebagainya. Tentunya Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus ini juga mengikuti itu semua. Karena satu, tujuan kami memberikan pelayanan yang membahagiakan kepada masyarakat Kudus, khususnya terkait dengan administrasi kependudukan, pengurusan dokumen kependudukan warga masyarakat. Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus ini ada 3 metode pelayanan kepada masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. Yang pertama yaitu metode reguler, artinya pelayanan secara tatap muka. Warga masyarakat bisa datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil, kemudian ke kantor kecamatan. Kemudian juga kami sudah ada inovasi terbaru itu di tingkat desa. Di tingkat desa artinya warga yang memang tidak bisa ke kecamatan, ke kantor Dinas Dukcapil, maupun sekarang tambah juga kita melayani di Mall Pelayanan Publik di MPP. Jadi warga cukup bisa datang ke desa. Di desa kami sudah menunjuk register desa. Jadi itu tangan panjang kami dari Dinas Dukcapil ke desa, ke masyarakat untuk mengurus cukup di desa saja, melalui register desa. Kemudian yang kedua, kita punya metode jemput bola dan delivery order. Artinya ada petugas pengantar dokumen kependudukan. Untuk jemput bola, masyarakat bisa menggunakan fasilitas itu semua, khususnya bagi warga difabel, kemudian lansia atau yang sakit, kita langsung melayani mereka. Masyarakat tinggal telepon saja ke layanan informasi kami 081 222 999 058. Itu memberitahu di situ untuk kita jemput bola. Jadi karena warga sakit di rumah sakit atau di rumah dimanapun, jadi silahkan menghubungi kami, nanti ada petugas langsung meluncur ke lokasi. Itu kaitannya dengan jemput bola. Kemudian delivery order ini berkait dengan pengantaran dokumen kependudukan kepada warga masyarakat. Jadi tidak perlu repot-repot, nanti warga kalau menginginkan diantar, kita antar. Kalau memang ditunggu, diambil sendiri, silahkan. Ya, silahkan. Jadi semua fasilitas mempermudah bagi warga untuk mengurus dokumen kependudukan. Kemudian yang ketiga yaitu metode layanan online. Ya, layanan online di Kudus juga sudah ada, selain melalui WA Group, karena kita punya banyak stakeholder, jadi di rumah sakit, puskesmas, kemudian bidan desa, PKK desa, kita mencakup semuanya. Ya, stakeholder kita banyak sekali, termasuk register desa. Kemudian juga
layanan online berbasis web, Hmm. yaitu pengurusan dokumen di Kabupaten Kudus dengan inovasi Pak Semok. Jadi Semok namanya. pelayanan administrasi kependudukan melayani masyarakat secara online di Kudus. Ya. Jadi itu layanan-layanan yang 3 metode yang kita pakai untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jadi seperti yang disampaikan Pak Eko, ada 3 pelayanan ya Pak yang ada di Kudus sendiri. Ada tatap muka langsung, ada jemput bola maupun delivery order, dan juga yang terakhir online, secara digital ya Pak. Betul. Zaman sekarang kan serba digital, jadi harus berkembang juga secara online dan digital. Oke, lalu inovasi apa yang dapat mempermudah masyarakat untuk saat ini yang dicanangkan oleh Dukcapil sendiri? Ya, Dukcapil Kudus ini sudah banyak sekali inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ada beberapa, mulai si Bulang Mahir, itu inovasi, si buah hati lahir langsung pulang membawa akte kelahiran dan KK. Kemudian ada Wassalam, jadi wafat sehari akan mendapatkan akte kematian dan KK baru. Kemudian ada lagi UAS untuk anak sekolah. Itu kita terjun langsung perekaman ke sekolah-sekolah bagi pemula. Ya, bagi pemula. Artinya pemula 17 tahun yang mau ber-KTP. Ya, ini kita layani, kita proaktif terjun bekerja sama dengan sekolah-sekolah ya, SMA itu baik negeri maupun swasta, kita langsung jemput bola di situ, perekaman di situ. Kemudian juga ada rumah Paman Capil. Ini rumah pengurusan pelayanan administrasi kependudukan. Itu stakeholdernya Karang Taruna Desa, kemudian Bidan Desa, kemudian PKK Desa. Jadi tercakup semua, ada beberapa lain semua inovasi kita dipakai. Kemudian juga ini kita punya inovasi sedekah pelayanan. Bagaimana jadi itu, Pak? Setiap hari Jumat bagi warga yang datang ke kantor Dinas Dukcapil mengurus dokumen, ini akan mendapatkan disiapkan sarapan pagi. Dapat nasi kotak gratis. Nasi kotak gratis. Dan itu bukan, itu sedekah ini dari seluruh karyawan Dinas Dukcapil. Jadi non budgeter ya, tidak dari anggaran. Tapi memang ini murni sedekah dari seluruh karyawan Dukcapil. Kemudian yang online ini selain WA Group, ini kalau WA Group itu bisa WA Group puskesmas, bidan desa, ada semua itu di situ. Kemudian yang berbasis web itu Pak Semok. Jadi pelayanan administrasi kependudukan sepenuh hati melayani masyarakat secara online di Kudus. Ini bisa diakses langsung oleh warga masyarakat. Ya. Semuanya. Jadi dengan layanan online Pak Semok ini, warga masyarakat tidak perlu datang ke kecamatan, ke desa, ke kantor Dinas Dukcapil, cukup di rumah, di warung, dimanapun, di tempat kerja, langsung bisa akses. Ya, itu melalui www.paksemok.kuduskap.go.id. Namun untuk sementara ini, karena kemarin ada migrasi, artinya database lokal ditarik ke pusat, dan dulu Pak Semok ini nyantol, artinya nyantol ke database SIAK yang terpusat. Sekarang ini ada beberapa perbaikan. Ya, insya Allah nanti Desember sudah bisa lancar kembali. Ya, ini sementara kita hentikan dulu, kita perbaiki. Nanti Desember insya Allah sudah ada online yang berbasis web. Kemudian juga Desember insya Allah kita juga punya inovasi terbaru. Apa yaitu kios Pak D. Kios Pak D. Ya, jadi kios pelayanan administrasi kependudukan di desa.
Tadi saya sampaikan Heeh. warga masyarakat cukup nanti datang ke desa saja. Iya. Jadi Bisa. itu nanti yang menjalankan oleh register Register desa desa. yang kita tunjuk dengan SK Bupati, ya, surat keputusan Bupati. Mereka bertugas untuk melayani administrasi kependudukan di desa masing-masing. Kita punya 132 desa dan kelurahan. Sudah mencakup seluruhnya sekabupaten. Kalau masyarakat memang tidak ke desa, ke kecamatan, ke kabupaten, yaitu tadi melalui online yang berbasis web Pak Semok tadi, inovasi Pak Semok. Jadi inovasi yang telah dilakukan Dukcapil menyeluruh ya Pak, sudah ada dari mulai tingkatan desa, kecamatan, dan mencakup ke semuanya, dari mulai rumah sakit, bidan, puskesmas, bahkan sampai ke desa-desa, Karang Taruna, dan semuanya sudah tercover ya Pak, udah ada semuanya. Ya. Oke. Dan ditambah juga saya lupa inovasi kita yang sudah jalan, yaitu Paduka. Ya, pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan. Jadi masyarakat yang tatap muka sekarang ini tidak perlu ke kabupaten, cukup di kecamatan. Di kecamatan, kantor kecamatan ini juga melayani beberapa dokumen. Ada 7 dokumen yang kita layani, dan itu semua biasanya memang diperlukan oleh masyarakat. Yang pertama biodata penduduk, biodata WNI, kemudian KTP, kemudian KIA, kartu identitas anak, ya, kemudian KK, kemudian surat pindah datang, masuk maupun yang keluar, terus di situ, kemudian akte kematian, kemudian akte kelahiran. Di 7 dokumen semuanya sudah dilayani di kecamatan, tidak harus ke kabupaten maupun ke MPP. Misalkan memang warga pengen mengurus sendiri, langsung aja di kecamatan bisa. Kalau memang tidak bisa ya tadi di kios Pak D di desa, sudah ya. Jadi tidak perlu kemana-mana. Kalau sakit ya tinggal telepon kita akan jemput bola mereka. Utamanya yang perekaman, yang pengen perekaman kembali itu loh, biasanya seperti itu. Dan kadang orang-orang terlantar dan lain sebagainya, kadang kan belum pernah ya punya data kependudukan. Nah, itu yang langsung kita akan terjunkan ke petugas untuk mendatangi mereka. Tidak perlu orangnya dibawa ke kantor. Repot Pak. Ya seperti itu. Ya ini semua pelayanan-pelayanan Dinas Dukcapil. Ya kita berusaha untuk bisa memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Kemudian juga supaya memang betul-betul prima dan tentunya mempermudah masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. Oke, ngomong-ngomong mengenai yang online nih Pak, itu nanti penyerahan belangkonya itu bagaimana? Ya, begini. Jadi Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus dan menyeluruh memang seluruh Indonesia, kita memang sudah mengadakan revolusi digital. Kalau dinamakan itu revolusi digital. Artinya begini, sekarang ini dokumen kependudukan yang dulu diterbitkan memakai belangko khusus kayak KK, akte kelahiran, itu kan seperti piagam seperti itu. Jadi sekarang ini sejak tahun 2019 sesuai Permendagri yang ada, kita sekarang berubah hanya dicetak kertas putih HVS ukuran A4 ketebalan 80 gram. Jadi sekarang dokumen kependudukan seperti itu. Jadi jangan kaget, loh kok sekarang hanya selembar kertas putih ya, kecil, kertas putih HVS, tidak seperti dulu ada belangkonya kan gitu. Jadi udah berubah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang ini penerbitan dokumen kependudukan ini sudah memakai tanda tangan elektronik. Jadi sudah tidak manual lagi. Kalau dulu saya tanda tangan manual. Sekarang sudah TTE, tanda tangan elektronik, memakai QR code, ya, code itu. Jadi muncul seperti itu. Kemudian yang ketiga,
eh, warga masyarakat sekarang ini sudah bisa cetak mandiri dokumen kependudukan. Oh, jadi bisa dicetak sendiri Iya, ya kan? Nggak usah bisa ke cetak kecamatan atau ke mandiri desa dokumen gitu. kependudukan. Oke. Artinya itu seperti dokumen yang memang dicetak pakai kertas putih tadi, Mm-mm. HVS, ukuran A4, ketebalan 80 gram. Selain KTP dan KIA. Karena kalau KTP dan Iya. KIA ini Bentuk kartu belangkonya ya. ada sendiri ya dari kita. Jadi tidak bisa warga mencetak sendiri. Berkait dengan tadi petugas delivery order, petugas saya itu kaitannya yang online nanti kalau khusus KTP dan KIA ini akan kita antar Antar. kepada pemohon, pada warga. Jadi kenapa saya punya petugas delivery order? Di warga kita antar dokumennya khusus KTP dan KIA. Tapi kalau KK, akte kelahiran dan lain sebagainya, surat pindah itu cukup warga nanti mencetak sendiri setelah mendapat password melalui email. Oh. Ya, karena yang online wajib untuk mencantumkan emailnya, ya email karena nanti dapat balasan email, password dibuka baru dicetak. Nanti di email nanti dapat dokumen PDF, ya PDF. Jadi ada PDF. Ini kemudahan-kemudahan untuk warga masyarakat di era revolusi digital administrasi kependudukan ya. Jadi memang semuanya mempermudah. Termasuk juga persyaratan-persyaratan. Ini di Kabupaten Kudus ini beberapa persyaratan sudah kita permudah lah. Kita permudah. Makanya kita berharap warga masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan ini sendiri. Melalui online. Jangan ya melalui online bisa atau memang datang langsung sendiri ke kecamatan, ke desa, ke kabupaten. Jadi jangan lewat orang lain karena kita malah akan kita utamakan yang datang sendiri itu. Jadi kita kasih apresiasi pada warga yang mengurus dokumennya sendiri. Jangan lewat calo dan lain sebagainya. Dan beberapa inovasi kita itu memang berharap sudah tidak ada lagi calo-calo atau pungutan-pungutan liar. Nah, ini saya garis bawahi. Pengurusan dokumen kependudukan di Kabupaten Kudus gratis, tidak dipungut biaya. Itu tentunya yang itu pertama. Jadi gratis, tidak dipungut biaya. Kalau sampai ada yang memungut biaya, silahkan laporkan kepada kita. Melalui WA bisa, atau datang langsung di layanan pengaduan kita bisa. Kalau melalui WA di 081 222 999 056. Berbeda dengan layanan yang tadi. Kalau ya layanan informasi bertanya itu belakangnya 058. Tapi kalau yang pengaduan di 056. Silahkan melalui WA itu, WA pengaduan atau media sosial. Seperti di website kita ada website Dukcapil, kemudian di layanan Pak Semok juga ada, nanti ada menu di dashboard itu pengaduan. Ya, jadi semua link sudah kita berikan ya, sediakan untuk pengaduan masyarakat terhadap pelayanan kita di Dinas Dukcapil. Jadi layanan kita gratis, tidak dipungut biaya. Dan kita punya delivery order, punya beberapa inovasi, warga mengurus dokumen juga tinggal milih mau pakai layanan yang mana. Ini semua untuk masyarakat di Kabupaten Kudus. Jadi semua inovasi-inovasi tadi itu ya tujuannya untuk mempermudah semua masyarakat di Kudus sendiri dan apa ya, agar mereka itu terbantu ya Pak, sangat terbantu. Untungnya juga di masyarakat gitu ya Pak, dari jadi mulai layanan-layanan. Memang semua link kita. Kalau warga yang memang tidak punya smartphone dan lain sebagainya ya datang saja cukup di desa. Ya, kalau memang tidak bisa, kita sudah siap jemput bola, petugas ada semua. Jadi semua link sudah kita lengkapi semua untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Untuk layanan sendiri itu sudah berjalan semua ya Pak? Sudah berjalan.
Alhamdulillah disampaikan. sudah berjalan baik, dan dengan pelayanan yang kita buat di Kabupaten Kudus ini juga banyak sekali penghargaan prestasi yang eh, diberikan Berikan. kepada Dinas Dukcapil Kabupaten. Oke, untuk kendala sendiri pasti kan di setiap proses pasti ada kendala ya Pak. Untuk kendalanya untuk pelayanan sendiri melalui online atau secara langsung yang dialami oleh Dukcapil itu apa? Ya, memang pasti ya, Mm-mm. semua inovasi, semua layanan pasti itu ada Ada kendala. kendala-kendala. Salah satu yang memang kadang membuat kita sudah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ini utamanya kalau di kita adalah jaringan. Jaringan. Ya. Jadi pelayanan dokumen kependudukan ini kan kita connect langsung dengan pusat. Connect langsung dengan pusat. Kadang-kadang jaringan itu trouble. Ya. Karena pusat sendiri kan melayani seluruh Indonesia. Iya, bukan hanya di Kudus. Iya, 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Ya. Jadi artinya memang utamanya di jaringan, ya di jaringan, kan seperti itu. Kalau untuk Sarpras dan SDM di Kabupaten Kudus ini, insya Allah sudah terpenuhi semua dan baik semua. Karena saya melihat dari link pengaduan kita, warga masyarakat biasanya kalau ada trouble kan mesti langsung, mengadukan ke kita. Ya. Ini alhamdulillah di tahun ini tidak ada nihil pengaduan seperti itu. Yang sering masuk ya di layanan informasi helpdesk kita. Kadang warga bertanya, Pak mau mengurus KTP hilang bagaimana? Paling hanya seperti itu. Nah, masyarakat sendiri kadang tidak bisa membedakan antara pengaduan dengan informasi, pertanyaan. Makanya kadang masuk di WA pengaduan maupun di WA informasi. Ya, ini kadang seperti itu. Ya kita harus pilah-pilah itu melihat. Oke. Jadi itu yang disampaikan Pak Eko, apakah ada yang ingin disampaikan ke masyarakat lagi, Pak? Ya. Mengenai Jadi tentang pelayanan. Harapan kami karena Dinas Dukcapil ini sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk memberikan pelayanan terbaik, memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, dan juga kalau di kita memberikan pelayanan yang membahagiakan kepada masyarakat. Karena Dinas Dukcapil mengurus warga Kudus dari mulai lahir sampai mati. Meninggal. Iya. Lahir muncul akte kelahiran, meninggal muncul akte kematian. Jadi harapan kami silakan warga masyarakat untuk mengurus sendiri dokumen kependudukan. Mau perubahan status, mau membuat KTP yang hilang, rusak, mau ganti foto KTP, silakan. Ya. Jadi silakan diurus sendiri, jangan melalui calo. Jangan melalui calo. Karena kita sudah siapkan di desa, sudah ada register desa yang akan melayani administrasi kependudukan, kemudian di kecamatan juga sudah ada, di kabupaten Dinas Dukcapil juga sudah ada, di mall pelayanan publik juga sudah ada. Yang tidak bisa melalui online juga sudah kita sediakan. Biasanya anak-anak muda yang getol dengan jet set itu, itu. Jadi itu jangan diurus sendiri. Dan yang terakhir, silahkan pelayanan administrasi kependudukan di dalam pengurusannya tidak dipungut biaya, gratis. Jadi tidak ada pungutan biaya, gratis. Nah, kadang kalau orang melalui calo itu kan mesti, itu makanya kita berusaha untuk menghilangkan juga inovasi-inovasi itu, calo-calo itu, percaloan. Alhamdulillah di Kabupaten Kudus sudah tidak ada calo-calo itu. Karena warga yang memang tidak bisa, mungkin adiknya, kakaknya, keluarga dalam satu kakak kan bisa. Pasti ada yang bisa. Dan kalau memang familinya nanti pakai surat kuasa. Jadi kita permudah. Termasuk persyaratan-persyaratan juga kita permudah. Semua ada solusinya.
Dan kita siap membantu warga masyarakat untuk mengurus dokumen. Kira itu. Oke, jadi itu pesan dari Pak Eko, jangan pakai calo Ya. karena udah disediakan mulai dari desa, online, kecamatan, kabupaten lengkap. Iya. Kita tinggal kalau kita tidak bisa jemput bola Iya, ya Pak. silakan telepon, kita bisa Jemput jemput bola. bola, udah bisa disediakan layanan semaksimal mungkin yang Betul. disediakan oleh Dukcapil. Jadi untuk masyarakat jangan pakai calo gitu ya Pak Intinya pesannya. itu Terus pelayanan gratis. gratis ya, oke, itu dari Dukcapil, pelayanan gratis, jangan pakai calo. Kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat Betul. kayak gitu, yang biar bahagia ya Pak, Membahagiakan. Ya, Oke. kita punya Pelayanan- moto melayani sepenuh hati, dengan hati-hati dan tidak sesuka hati. Oke, melayani dengan sepenuh hati, Melayani sepenuh hati, Dengan dengan hati-hati, hati-hati dan tidak dan tidak sesuka hati. Ya. Oke, itu. Dukcapil bisa. Oke. Bisa ada filosofinya. Apa Pak? B-nya berkarya, ya toh, inovatif, S-nya S-nya semangat dan sabar, kemudian A-nya adaptif dan amanah. Oke, itu dari Pak Eko. Terima kasih ya Pak atas waktunya yang telah Ya. diberikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sedetail ini loh Dukcapil sudah Betul. semaksimal ini. Jadi dimanfaatkan apa saja pelayanan yang sudah ada dan sudah disediakan. Terima kasih kembali. Saya Zakia Rosida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.